warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aramita Wahidatus Syifa, absen 1 dari kelas 9G, akan mempresentasikan materi tentang cerita inspiratif. Yang pertama, pengertian cerita inspiratif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspirasi diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta, seperti mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Dalam beberapa literasi, dijelaskan bahwa inspirasi merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi teks cerita inspirasi adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Tujuan teks inspiratif adalah yang pertama, menambah semangat kepada pembaca agar dapat melewati tantangan yang dihadapinya dengan baik. Yang kedua, menggugah rasa motivasi dan percaya diri agar pembaca dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga, dapat mengungkapkan rasa empati yang diperoleh setelah membaca teks inspiratif. Yang terakhir, dapat mengungkapkan isi, kesan, dan pelajaran hidup yang diperoleh setelah membaca teks inspiratif. Selanjutnya, ciri-ciri teks inspiratif. Ciri-ciri teks inspiratif yang pertama, memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Ciri-ciri teks inspiratif yang kedua, biasanya teks inspiratif ini memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Yang ketiga, teks inspiratif biasanya memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Ciri-ciri yang keempat, teks inspiratif memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, teks inspiratif bersifat naratif. Yang keenam, teks inspiratif umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan pada pembacanya. Selanjutnya, kita membahas tentang struktur teks inspiratif. Struktur teks inspiratif yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu pengantar cerita. Pengantar cerita itu biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan karakter tokoh, dan sebagainya. Struktur teks inspiratif yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini berisi tentang apa sih? Rangkaian peristiwa berisi tentang kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Struktur yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang puncak atau inti dari cerita tersebut. Struktur yang keempat, resolusi. Resolusi ini berisi tentang peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Biasanya resolusi ini berisi tentang jalan keluar dari cerita tersebut. Nah, struktur yang terakhir, kode. Kode ini berisi tentang penutup cerita, kesimpulan, dan pesan moral. Selanjutnya, unsur cerita inspiratif. Unsur cerita inspiratif yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan sebuah cerita. Unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri dapat diartikan sebagai individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah penyajian watak tokoh dan menciptakan citra tokoh dalam cerita. Unsur yang ketiga, latar cerita atau setting.
adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Latar dibedakan menjadi 3, latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Unsur yang selanjutnya ada alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan, sebab akibat, tokoh utama, tema atau kegiatannya. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Unsur yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks inspiratif. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kalimat majemuk. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Dan yang terakhir, menggunakan kata aksi. Nah, bagaimana sih cara menulis cerita inspiratif? Cara menulis cerita inspiratif, yang pertama kita harus menentukan tema cerita yang akan kita buat. Yang kedua, kita harus menentukan alur atau kerangka cerita. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan fakta-fakta tentang cerita yang akan kita buat. Selanjutnya, kita dapat mengembangkan dan merevisi cerita tersebut. Yang terakhir, kita dapat memperhatikan struktur kebahasaan cerita tersebut. Nah, cerita inspiratif ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifat peristiwa. Berdasarkan sifat peristiwa, cerita inspiratif dibagi menjadi 2. Yang pertama, cerita inspiratif non-fiksi. Yang kedua, cerita inspiratif fiksi. Yang kedua, berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokoh, cerita inspiratif dibagi menjadi 3. Yang pertama, cerita inspiratif tokoh terkenal, tokoh sufi, dan tokoh binatang. Apa sih pengertiannya itu semua? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan sifat peristiwa. Tadi yang pertama ada teks cerita inspiratif non-fiksi. Cerita inspiratif non-fiksi ini menceritakan peristiwa nyata dengan latar dan tokoh sebenarnya. Yang kedua tadi ada teks cerita inspiratif fiksi. Cerita inspiratif fiksi ini menceritakan tentang khayalan, jadi bukan peristiwa yang sebenarnya. Selanjutnya berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokoh tadi dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada teks cerita inspiratif tokoh terkenal. Di dalamnya menceritakan tentang kisah-kisah orang terkenal. Yang kedua ada cerita inspiratif tokoh sufi, yang menceritakan tentang kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Selanjutnya tadi ada teks cerita inspiratif tokoh binatang. Teks cerita inspiratif ini menceritakan suatu cerita yang tokohnya adalah binatang. Nah, itu tadi materi tentang cerita inspiratif. Saya berharap teman-teman semua paham dengan apa yang saya presentasikan tadi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.